bekam itu sebenarnya metode Arab klasik sih Pak. Memang udah lama ya dari sebelum Masehi. Tapi metode ini banyak dikembangkan sekarang di Cina, Korea, gitu, Indonesia gitu. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada lembaga khususnya yang menangani itu, namanya Persatuan Bekam Indonesia. Nah di situ udah banyak tuh SOP bekam, bagaimana standarisasi bekam, gitu. Kan lebih modern gitu sekarang bekamnya. Yang kayak dulu kan bekam pakai tanduk, pakai gelas gitu kan. Nah sekarang udah mulai steril kayak dokter persis gitu, menangani luka seperti apa gitu. Nah, gitu. Oke, ini bekam ini selain untuk terapi, untuk pengobatan juga bisa ya? Bisa sangat bisa ya. Jadi untuk terutama nih orang-orang tensi tinggi Pak, itu saya anjurkan banget buat bekam. Karena bekam itu bisa mengakibatkan tensi itu turun gitu, dari tensi tinggi bisa turun gitu. Kemudian yang memang kadar gula darah tinggi juga bisa. Jadi di titik tertentu ya, yang kembali lagi ke harus pakar pada bidangnya gitu. Oke, untuk bekam sendiri, untuk penyakit medis yang memang boleh atau tidak dibolehkan tuh seperti apa sih, Tat? Iya, penyakit medis salah satunya ini Pak, orang dengan tensi sangat rendah kita bekam, wah habis nanti dia bakal pingsan gitu. Nah, tapi ada penanganan terhadap tensi rendah yaitu beberapa titik aja. Jadi 3, biasanya kalau orang normal bisa 12 atau 18 gitu kan. Jadi kalau orang yang sakit atau orang yang tensinya di bawah itu dia 3 aja yang tepat, yang benar-benar sakit gitu. Kadang orang tensi rendah kan sakit juga di kepala ya, kita titik cuma 3, punggungnya enggak gitu. Itu yang penting tuh kembali ke experiences, pengalaman dia dari bekam gitu. Semakin lama dia terjun di bekam, semakin tahu nih penyakit ini bagaimana penanganannya gitu. Nah untuk bekam sendiri tuh penyakit apa aja yang bisa didiagnosa atau memang bisa diobati? Yang pertama mungkin darah Pak, karena kita bisa juga ngedeteksi penggumpalan darah pertama. Yang kedua juga kita tahu yang mana yang bermasalah bagian tubuhnya. Jadi dari titik bekam itu kita udah tahu tuh yang bagian kanannya lah bermasalah, atau pembuluh darah kapilernya, mungkin yang di kakinya, asam urat, yang kolesterol, itu udah sangat bisa untuk kita deteksi dini ya, sebelum itu mereka ngecek dulu di lab. Oke, terus untuk bekam ini untuk kalangan dewasa aja apa anak-anak pun? Kalau anak-anak boleh di atas 6 tahun, 4 tahun itu bisa, tapi dengan catatan mereka punya penyakit yang bisa kita tanganin. Nah kalau orang tua juga boleh banget gitu, ketika mereka punya background penyakit-penyakit seperti tensi tinggi gitu kan, kolesterol, asam urat gitu, bahkan pembengkakan di titik asam urat, nah, itu sangat direkomendasikan untuk berbekam Pak gitu. Terus selain pria, artinya untuk wanita sendiri bisa juga ya? Wanita itu bisa ya? Yang pertama syaratnya dia nggak lagi haid gitu kan ya. Yang ketiga juga ketika dia itu punya riwayat penyakit. Ada satu juga pengalaman historis kita, perempuan dia itu sakit barang di paru-paru, batuk terus berpanjangan, akhirnya istri saya bekam gitu kan di titik paru, akhirnya hilang gitu. Yang pertama dia nggak boleh minum es terus nggak ada masalah, nggak batuk lagi. Nah itu kita bisa tangani juga. Oke. Terus untuk wanita hamil misalkan ya, itu diperbolehkan juga atau seperti apa? Wanita hamil nggak dianjurkan Pak. Tidak dianjurkan ya? Dianjurkan Pak, karena kan bekam itu sebenarnya juga nyedot juga gitu kan, apalagi sari-sarinya juga gitu. Kemudian penyakitnya kayak orang hamil itu kan sangat butuh nutrisi ya gitu. Makanya bekam itu disunahkan misalkan sebelum makan gitu kan. Tapi setelah makan juga emang ada masalah juga. Sebelum dibekam tuh apa sih yang memang dianjurkan, apa pantangannya tuh ya, sebelum memang harus makan dulu apa gimana? Yang saya dengar katanya bekam tuh ada tanggal-tanggal tertentu ya, misalkan di hari maupun tanggal ya? Ya, tanggal tertentunya itu di 17, 19, dan 21 Pak. Nah itu sunnah berbekam di tanggal ini. Tapi di bulan Komari atau Hijriah ya, tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Nah kemudian pantangan hari sebenarnya nggak ada pantangan. Ini banyak pendapat
perbedaannya, emang nggak ada pantangan hari dalam itu, tapi ada sebagian yang melarang misalnya di hari Rabu atau bagaimana, tapi tidak kuat gitu landasannya.